Yo, what's up guys? Balik lagi sama gue Vincent di Fishroom ID. Teman-teman, di episode kali ini kita masih mau melanjutkan pembahasan tentang catfish. Tapi sebelum kita masuk ke sana, aku ada kejutan. Kemarin Hinata dibawa balik kemari sama Fajar Arif. Jadi ceritanya si Fajar, teman-teman tahu kan, dia baru kedatangan Cana Barca sangat banyak. Nah, lalu tanknya nggak cukup karena waktu itu tak titipin sana Hinata. Nah, sekarang kita mau lihat sama-sama perkembangannya si Hinata jadi seperti apa. Oke, langsung yuk ke sini. Nah, ini guys si Hinata, coba deket-deket sini. Nah, ini dia kalau masalah satset dari zaman ke zaman dia memang satset ya. Cuman kita mau tes nih, apakah dia mau flaring? Sekarang langsung flaring. Wah. Dulu susah loh. Dulu itu kalau dikasih tangan langsung gini, dia tuh ngedok tapi ke bawah. Sekarang udah mau, guys. Wah. Oke, kita lihat ini kalau menurutku ya, kalau yellow spotnya sih gila ya. Ini tambah pekat ya. Tapi kalau birunya kayaknya masih kurang biru gitu ya. Aku masih belum tahu juga caranya gimana nih guys buat biruin lagi, karena sebenarnya aku pernah ya kasih dia pakan nih, pengalaman ya, aku pernah kasih dia pakan yang birunya itu apa ya, kayak buat naikin biru gitulah, pokoknya intinya itu pernah tak kasih nih, dia tuh nggak cocok dan waktu itu dia gitcore. Nah, teman-teman juga ada beberapa yang nanya kan, Kak, kalau pulkra gimana maininnya gitu kan. Nah, kalau latih mentalnya segala macem. Nah, kalau misalnya ini yang pasti kan dia udah nyaman. Ini di sini udah beberapa hari dia udah nyaman lagi sama di tank dia yang lama ini. Kalian bisa juga latih pakai kaca. Tuh. Nah, kalau dia udah mau kayak gini, kita ganti tangan. Biasanya tidak langsung. Dulu pun si NZ pulkraku waktu pertama kali kesini, aku coba-coba tuh nggak bisa. Jadi waktu itu Fajar main kesini, Fajar ngasih tahu aku, coba pinjem kaca. Nah ini kanan kiri oke dia. Tuh. Nah kalau udah mau flaring nyamping kayak gitu wes aman guys. Tapi tetap ya, kembali lagi satu, usia ikan, size itu ngefek, karena kan semakin dia size-nya besar kan dia akan merasa semakin berani melawan atau menghadapi, ya bukan musuhnya, maksudnya musuhnya pun tangan gitu loh. Tapi kalau dia semakin besar itu semakin berani. Kalau yang cilik-cilik ngamuan juga ada, oke? Nah, ngomong-ngomong kita cek juga ini si NZ. Kalau si NZ, coba sini. Nah, si NZ kita harus latih lagi. Nah, ini. Tuh, miring, lalu kita ganti tangan. Nah, kayak gini. Nih, pokoknya dibikin flaring miring. Nah, flaring miring, ganti tangan, dia mekar nih. Tuh. Jadi kira-kira teman-teman tahu ya, mirip-mirip ya caranya ya. Nah kalau si NZ ini udah 20, mungkin 21 atau 22. Kalau si Hinata kira-kira tunggu sebentar, aku cari penggaris. Nah, kita ukur kira-kira Hinata 15. Nih 15 cm, ayo. Tuh. Kisaran 15 ya. Iya, kisaran 15 setengah. Nih Hinata 15 setengah. Cuman aku masih belum tahu ya kalau Hinata apakah akan stabil mentalnya kalau di kontes. Kalau kita penasaran, kayaknya kita bawa aja guys. Alright guys, jadi sekian dulu pembahasan soal Hinata. Kita masuk lagi bahas lele sultan. Oke,
Kenapa lele sultan? Karena ini lele monster Amazon yang berikutnya. Let's go. Teman-teman, kemarin kan aku membahas tigrinus. Aku itu minta maaf sama teman-teman sebelumnya. Maklumilah karena manusia bisa salah, aku salah pembacaan penyebutan ukuran. Karena waktu itu tulisannya 450 sampai 500 mm. Di otakku waktu aku membaca itu sentimeter loh, 4,5 meter. Terlalu lebay ya. Jadi aku ralat nih buat teman-teman tigrinus untuk maximum size. Nih lihat ikan ini nih, yang kumisnya panjang, ekornya panjang. Untuk maksimum size-nya menurut website Seriously Fish itu 450 mm atau 45 cm sampai 50 cm. Cuman ada yang website lain yang mengklaim dia juga bisa sampai 60 cm gitu. Oke teman-teman, lanjut ke yang berikutnya. Oke teman-teman, yang selanjutnya aku di sini ada lele leopard catfish tapi dia short body. Nah karena dia short body harusnya size-nya nantinya tidak terlalu jumbo ya guys. Cuman ini pun ya kalau kita lihat secara kepalanya ini harusnya dia udah gede ini. Ini untuk size ini lumayan, ini untuk size-nya mungkin udah 30 up. Kalau dia juga makan apa aja doyan. Sama seperti leopard catfish lainnya. Oke, mungkin kita pelajarin dikit aja ya. Aku cariin info nih mengenai si leopard catfish. Walaupun dia ini SB, kita tetap mau pelajari infonya seperti apa sih si leopard catfish ini. Let's go. Alright teman-teman. Jadi si leopard catfish ini itu adalah sebutan yang dipakai di daerah Asia ya. Di Thailand, di Singapura dan segala macam. Tapi aslinya dia adalah lele hybrid. Hybrid dari apa sih? Ini dari red tail catfish disilangkan dengan TSN atau tiger shovel nose. Nah yang menjadi pertanyaan adalah kira-kira max size-nya berapa ya? Ukuran maksimumnya kemungkinan katanya menurut website kisaran mungkin bisa 90 cm hingga 1 meter atau bisa lebih. Tapi ini aku keep karena dia short body. Dan kalau short body tidak akan terlalu jumbo juga teman-teman. Baiklah, itu sedikit mengenai si leopard catfish. Kita lanjut ke yang berikutnya. Oke, yang terakhir teman-teman, ini saya dihalangi oleh sangat banyak Dutch. Tapi di belakang sana ada lele favoritku teman-teman. Nah ini dulu aku kasih nama si tompel karena dia adalah RTC leukistik ya, atau kalau suka disebut sama si predatory fin disebutnya phantom. Waktu kecil, sekarang dia sudah sangat besar. Ini jumbo banget. Dia biasanya di sini makannya kalau siang makan lele, sesama lele potong, lele beku atau lele apa? Lele beku atau udang. Kalau malam suka dikasih cemilan pelet. Kita coba kasih pelet ya. Wih, dia belum tahu ada makanan. Loh, wih, Dace makan pelet. Guys, dia nggak tahu makanannya di belakangnya. Tapi dia biasanya kalau makan sangat rakus. Tadi udah tak kasih cemilan sih dia. Perutnya itu udah gede banget. Loh. Dace malah yang makan. Nah itu perutnya itu udah gembung ya. Berarti dia masih kenyang guys. Dan dia itu kalau malam biasanya harus gelap. Karena dia lele ini rata-rata nokturnal. Biasanya kalau digelapin nanti baru dia makan. Gitu teman-teman. Nah, ini adalah red tail catfish tapi yang leukistik ya. Bedanya dia di atasnya ini tuh warnanya agak-agak apa ya, ini krem-krem gitu ya. Tidak ada hitam-hitamnya. Kalau yang platinum biasanya itu atasnya ada hitam-hitamnya guys. Nah ini si tompel ya.
gitu. Oke, jadi ini lele terakhir yang mau tak bahas. Seperti pada umumnya RTC, dia memang size-nya bisa besar. Cuman karena ini Phantom atau logistik, untuk harganya berbeda ya teman-teman. Ini kayaknya kalau dilihat di internet itu kok lumayan guys. Sekarang mungkin sudah bisa buat beli motor ya. Seperti yang kalian ketahui, untuk memelihara dia memerlukan space yang cukup besar, dan sebentar lagi dia akan kupindah ke space yang lumayan besar. Nah, kita coba habis nih matiin lampunya ya. Nah, dia tuh kalau udah dimatiin lampunya dia baru keliling nih. Sorry ya gelap ya, cuman memang dia ini nokturnal tuh. Tuh, langsung keliling, langsung makan. Tuh. Itulah lele-lelean guys. Dia lebih menggunakan kumisnya. Ini gelap memang, mohon maaf ya. Sekedar pembuktian tuh, begitu gelap dia keliling makan guys. Nih, oke. Alright guys, jadi sebelum kita selesai, kita sudah membahas tentang perlele-lelean. Karena kemarin sempet ya Bang Gio nge-tag aku di IG soal catfish. Jadi aku juga berpikir, oh iya ya, catfish ini kira-kira bisa rame nggak ya. Nah, jadi aku berinisiatif untuk membuat sebuah sedikit edukasi ya buat teman-teman bahwa catfish ini sebenarnya tidak susah untuk dipelihara ya guys. Menurut pengalamanku, kita harus pintar-pintar memilih dan kita harus mengenali karakteristiknya. Karena memang ada catfish yang jujur agak susah dipelihara. Beberapa kali aku pernah gagal, kayak Tigrinus aku pernah gagal karena dia nubruk, sudden death. Sama satu lagi apa namanya, Piraiba, sama dia juga nubruk. Nah, dua ini memang harus space-nya mungkin lebih besar ya. Waktu itu mungkin ikannya stres atau kaget ya, karena kan biasa kita tank mate ikan tidak pernah tahu apa yang sedang terjadi, dia kaget dan nubruk kayak gitu teman-teman. Jadi siapkanlah tempat yang memadai. Kalau aku Tigrinus Piraiba kisaran 2 meter itu mungkin, kalau Tigrinus masih oke ya. Tapi kalau Piraiba jujur aja siapkan tempat yang besar untuk kedepannya. Oke, sebelum kita kelar, kita akan melihat sebentar limbata bocilku ya. Tanknya itu sangat hijau. Karena apa? Karena dia di sebelah jendela. Tiap hari malam kena lampu, kalau siang pagi sampai siang kena bias-bias dikit lah dari luar. Oke, aku pengen tahu dari teman-teman nih, teman-teman ini ada tips-tips supaya mental limbatanya tambah galak gimana? Karena dulu dia sempat galak guys, sama tangan sempat berani dan segala macam, tapi belakangan itu susah ya, kadang aktif, kadang berani, kadang enggak, kayak gitu guys, belum stabil. Kalau teman-teman ada tips-tipsnya untuk khususnya limbata, boleh tulis di komen ya, supaya kita bisa belajar sama-sama dan teman-teman yang lain ketika membaca komen pun bisa ikut belajar. Alright, so sekian dulu aja guys video kita kali ini. Jangan lupa kalian like dan subscribe. Alright, dan komen soal limbata nih, pengalaman kalian pelihara limbata gimana, supaya bisa share juga sama aku, karena limbata aku baru satu-satunya ini. Oke, see you guys on the next video. Dah.